Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam dari puisi satu baris dan puisi dua baris. Nah, di dalam puisi satu baris itu terdapat atau terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Nah, di dalam puisi dua baris juga terbagi beberapa bagian. Nah, untuk penjelasan berikutnya, simak video ini sampai habis ya. Nah, macam-macam puisi satu baris. Yang pertama ada tamsil. Nah, kira-kira apa sih tamsil itu? Tamsil merupakan suatu peribahasa yang berupa kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat. Nah, tamsil ini memungkinkan penyair untuk mengekspresikan perasaan, ide, atau konsep secara kreatif dan artistik melalui bahasa. Nah, tamsil ini sering digunakan untuk menciptakan imaji atau gambaran yang lebih kompleks dan mendalam bagi para pembaca dan pendengar puisi. Nah, berikut contoh dari tamsil tersebut. Tua-tua keladi, maksudnya yaitu semakin tua semakin menjadi. Nah, yang kedua, matanya berkilau seperti bintang. Ya, kata seperti bintang ini adalah tamsil yang digunakan untuk menggambarkan cahaya atau kilauan mata dengan menghubungkannya dengan bintang, meskipun mata dan bintang sebenarnya adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pepatah. Pepatah adalah jenis peribahasa yang mengandung nasihat dari orang tua yang berbentuk seperti kalimat. Nah, biasanya peribahasa ini dapat digunakan untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat atau sebagainya. Nah, selanjutnya yang contoh dari pepatah. Nah, bermain air basah, bermain api hangus. Maksud dari pepatah tersebut yaitu setiap usaha atau pekerjaan pasti ada risiko atau susahnya. Nah, contoh yang kedua itu belum bertaji hendak berkokok. Nah, maksud dari pepatah ini belum berilmu, belum kaya, belum berkuasa itu sudah menyombongkan diri. Nah, selanjutnya macam puisi satu baris itu ada bidal. Nah, bidal adalah jenis puisi lama dan dalam bentuk peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, dan nasihat. Nah, bidal tidak memiliki aturan tertentu dalam penyusunan baris dan bait. Bidal biasanya berupa kalimat singkat yang memiliki makna figuratif atau kiasan yang bertujuan menyanggah atau menyindir. Nah, contoh dari bidal itu, jika kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan juga. Nah, maksud ini yaitu jika belum mempunyai banyak ilmu atau pengalaman, jangan mencoba berlawanan dengan orang pandai. Nah, contoh yang kedua yaitu adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Nah, maksud dari bidal ini yaitu perbuatan hendaknya mengingat aturan adat dan agama. Nah, contoh yang ketiga yaitu di dalam manis ada pahitnya, di dalam pahit ada manisnya. Nah, maksud dari bidal ini, perkataan manis terkadang mengandung tipuan, perkataan pahit terkadang juga mengandung nasihat. Nah, contoh macam puisi yang satu baris yang keempat yaitu peribahasa. Nah, peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang mempunyai suatu makna tertentu yang mengungkapkan untuk melakukan perbuatan mengenai diri seseorang. Nah, peribahasa menurut kamus linguistik yaitu sebuah kalimat yang sudah mempunyai bentuk, makna, dan fungsinya dalam suatu masyarakat luas. Nah, contoh dari peribahasa yang pertama, air mata jatuh ke perut. Maksudnya yaitu sangat bersedih hati tetapi ditahan atau disimpan saja. Nah, yang kedua yaitu di laut boleh diajak, di hati siapa tahu. Maksudnya yaitu apa yang tersembunyi dalam hati seseorang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Nah, yang ketiga yaitu hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Maksudnya yaitu selama hidup harus taat kepada adat kebiasaan dalam masyarakat.
Nah, kita memasuki puisi dua baris. Nah, puisi dua baris ini ada beberapa bagian. Yang pertama, gurindam. Nah, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, gurindam adalah sajak yang terdiri dari dua baris yang berisi petua atau nasihat. Nah, gurindam merupakan puisi lama yang terdiri dari dua bait. Dalam tiap baitnya terdiri dari dua baris kalimat dengan rima yang sama dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Biasanya, baris pertama berisikan masalah, sedangkan baris kedua berisi jawaban atau akibat dari masalah tersebut. Nah, contoh dari gurindam ini yaitu kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Nah, maksud dari gurindam ini yaitu berisi pesan bahwa jika kita melakukan suatu perbuatan tanpa didasari ilmu, maka tentu akan terjerumus pada kesesatan. Nah, contoh yang kedua yaitu cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Nah, pesan dari gurindam ini atau maksudnya yaitu kita harus pandai-pandai mencari teman untuk dijadikan sahabat. Sahabat yang baik adalah yang mampu menjadi obat saat kita dalam kesusahan. Nah, selanjutnya yaitu contoh macam puisi dua baris yaitu Karmina. Nah, Karmina ini dikenal dengan pantun kilat atau pantun dua seuntai, yaitu jenis pantun yang terdiri dari dua baris. Baris pertama pada Karmina sampiran, baris kedua yaitu isi. Nah, adapun pola rima persajakan akhir Karmina yaitu AA. Pada awalnya, Karmina terdiri dari 4 baris, di mana setiap barisnya terdiri dari 4 sampai dengan 5 suku kata, terus dijadikan sebagai kalimat. Nah, seiring berjalannya waktu, bentuk Karmina menjadi 2 baris dan memiliki suku kata sebanyak 8 sampai 12 suku kata. Nah, Karmina digunakan untuk menyampaikan teguran, sindiran, ataupun ungkapan pada seseorang dengan cara yang halus atau sopan. Contoh dari Karmina yaitu parfum dicium harum baunya, baca Al-Quran paham maknanya. Tari saman indah gerakannya, tanda iman lapang dadanya. Nah, puisi dua baris yang ketiga yaitu distikon. Distikon adalah saja dua seuntai atau puisi yang setiap bait terdiri atas dua baris atau dua baris kalimat. Dalam tiap baitnya berima AA. Nah, contoh Karmina yaitu mimpinya karya Sitor Situmorang. Pada segala surat menanti nama, pada segala surat dinanti nama, pada segala air terpasang layar, pada segala air terkulai air. Nah, demikianlah penjelasan materi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.